Mana dia? Ujian tadi ya. Ada yang jatuh soalnya. Care banget si Beceng. Gimana? Agak depanan. Oke bang, sudah semua, yuk ready, yuk. Oke bang, tadi pemeriksaan tambahan berarti ya? Iya. Pertanyaan tambahan, ada berapa pertanyaan di dalam tadi? Kurang lebih 20-an pertanyaan. Intinya adalah pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan pada saat proses penyelidikan. Hari ini sudah naik ke penyidikan, jadi kita tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan, ada mungkin sekitar 4 pertanyaan yang agak diperdetail terkait dengan kerugiannya, sama yang masuk ke manajemen berapa, yang tidak dilaporkan berapa. Nah nanti sisanya setelah klien kami diperiksa, nanti mungkin 1-2 hari ini akan saksi-saksi yang dari pihak kita akan diperiksa lebih lanjut. Tadi sudah janjian juga sama penyidik ya. Iya. Jadi pertanyaannya 20, sisanya nanti untuk beberapa saksi yang memang sebagai saksi dari pihak pelapor akan diperiksa untuk keterangan tambahannya karena sudah dijanjikan. Ada berapa saksi-saksi lagi bang dari pihak Fuji sendiri? Kurang lebih ada dua. Dua lagi ya? Orang yang memang bekerja sama klien. Sejauh ini gimana Fuji melihat perkembangan kasus ini dari Fuji sendiri? Sebelumnya aku pengen ucapin terima kasih sih kepada pihak kepolisian udah bantu aku ngurusin permasalahan ini lagi, sama apa tadi pertanyaannya? Ya, menyikapi perkembangan ini dan Menyikapi, ya. sudah naik sidikan. Aku lumayan agak senang sih karena progresnya lebih cepat dan nggak tahu sih, aku pengen cepat selesai. Gimana ya, aku kalau dibilang excited gimana dong? Karena aku ngerasa bentar lagi akan selesai. Amin. Tapi merasa lelah nggak menghadapi kasus-kasus kayak begini? Capek banget pas udah rugi ditanyain, terus minta waktu juga, sakit hati juga, dikatain netizen juga. Udah sih capek banget. Tapi Batin sama fisik capek. Tadi sempat drop dong dengan apa namanya saat itu. Sempat drop berkali-kali. Sampai sekarang kayaknya aku ada PTSD juga sih, karena jadi sulit percaya sama orang. Terus kalau ada pekerja baru jadi kayak nggak mau terlalu deket lagi, nggak mau terlalu kenal. Banyak yang nanyain setiap kali mana-mana tanyain orang yang gimana. Iya, capek bang, draining bang kalau ditanya kayak gitu. Akhirnya solusinya yang kamu dapat apa sih dari kasus ini? Solusi? Iya, yang kalau Solusinya serahin kepada pihak polisian sih kalau terjadi kayak gini ya. Nggak ada solusi lain. Kak, tanggapannya dong Kak yang kemarin Reza Arab diperiksa di kepolisian. Masa kasus orang pengen ke aku? Kita dukung aja guys, kasihan lo lagi berduka. datang juga ya Puji ya? Hah? Gunjangnya ulang. Ya dateng dong mas, gimana dong sama saya? Nanyanya jangan di luar kasus aku dong, nggak enak. Fuji jadi lebih selektif berarti ke depannya dalam memilih. Banget, mulai dari teman, pekerja, semuanya aku benar-benar selektif banget. Banyak juga yang aku kayak yang mungkin dulu sering main bareng atau kayak pekerja-pekerja tuh aku jadi pasang boundaries, jadi lumayan tebel ya. Jadi nggak jarang cerita, jadi lebih tertutup banget jadi sekarang. Tapi nggak takut nantinya kamu akan dibilang lebih selektif nih, milih-milih teman atau gimana gitu kan? Pasti kan akan ada gunjingan itu kan? Ada sih, cuman kayaknya aku harap orang-orang terdekat aku atau orang yang bekerja sama aku mulai baru atau yang lama akan lebih bisa ngertiin aku, karena apa yang terjadi sama aku kan lumayan berat ya, lumayan bikin kena mental. Jadi aku harap pasti mereka ngerti sih. Kayaknya harus diwawancara di kantor dulu deh sebelum kerja di tempat. Iya deh, kayaknya harus aku bawa ke kantor Bang Sandi dulu deh. Bang ini bang. Nah berarti Bang Sandi mau seleksi juga nih kayaknya ya, berarti orang-orangnya. Kan dari awal sebenarnya seperti itu. Orang tua mungkin bantu buat mulai milih nantinya untuk orang yang bekerja bareng sama kamu atau gimana? Sebenarnya dari dulu orang tua aku tuh selalu monitor ya, selalu nanyain
cuman karena akunya mungkin karena udah kelelahan kerja, kadang udahlah aku pengen orang tua aku tuh terima beres aja, udah mah aku yang penting kerja. Tapi karena mungkin aku ceritanya juga paling setengah-setengah sama papa tentang kerjaan aku, tentang detailnya, jadi mama papa juga gak punya kuasa lebih, nggak tahu menau juga. Tiba-tiba ya udah kena batunya sendiri aku ya. Di situ aku belajar semuanya, ceritain sama orang tua, mulai dari detail, kerja kemana, sama siapa, cerita semua. Kak Puji tadi sempat bilang kalau dihujat sama netizen juga, walaupun ada kasus ini, mungkin dihujatnya seperti apa sih? Ya aku bingung aja sih, aku kan korban di sini, tapi aku malah jadi disalahkan. Ya ini harus dicek lagi dong, mungkin Pujinya tahu ini. Ya gimana ya, aku kadang udah sibuk kerja, kalau pulang udah cuman pengen istirahat, udah capek banget. Terus kalau misalnya lagi ada hari libur ya aku pengen liburan, pengen senang-senang sama teman-teman aku, nggak terlalu ngecekin banget saat itu. Terus juga ini kan walaupun yang aku laporin 1 orang, tapi dia itu kerja sama 4 orang, 5 orang, jadi saling backup, saling nutupin kebusukan masing-masing, jadi ya itu nggak kelihatan. Mungkin yang kalau dulu kasus mantan manajer itu kan pelakunya cuma 1 orang, yang ngebantuin 2 orang, walaupun itu dari luar karyawan aku ya. Tapi itu kan karena mungkin dulu aku masih polos banget, aku terlalu sayang, terlalu percaya sama dia, jadinya kayak gitu. Kalau sekarang tuh menurut aku sistem aku udah bagus, tapi karena ada yang ngebantuin dari sistem dari internal aku, ya jadi ketutup juga gitu loh, saling backup. Tapi udah ada yang ngegantiin belum sih mungkin? Azan. Udah cukup ya? Udah ya. Oke, Terima kasih.